My lords, I welcome this debate because it allows us to focus on both words of the phrase peace process. We who pray for peace understand by that word a state in which I recognize your right to exist and you recognize mine. That is what peace minimally means. How can we be speaking about peace when Hamas remains committed as a matter of principle to the elimination of the State of Israel, when it engages in missile attacks
against innocent civilians and uses its own innocent civilians as human shields. When it propagates some of the most vicious anti-Semitic myths ever to have inflamed the hatred and anesthetized the conscience of human beings, and 2 days ago praised Osama bin Laden as a holy warrior. And when it refuses to agree to the fundamental principles laid down by the Quartet, not least of which is the recognition of Israel's right to exist. Until Hamas undergoes fundamental change, there may be process, but there will not be peace. Peace is more than a resting place on the road to war. I cannot make peace with one who denies my right to exist. My lords, no one familiar with the history of the Jewish people through its 4,000 years of history can fail to appreciate how deeply Jews within Israel and outside long for peace, pray for peace, long for the ability to live as other people live, without fear, without hate, without being treated as a pariah, without being blamed for the troubles of the world, without being denied the right to exist. That is why I urge the government to be resolute in its insistence that the path to peace in the Middle East must begin with the unequivocal recognition of the State of Israel's right to be. Selamat sore semua. Bahasan kita kali ini ada apa di balik Israel dan Hamas. Jadi jelas ya, Israel dan Hamas, bukan Israel dan Palestina. Dan ini merupakan perang wilayah. Nah, perang wilayahnya bagaimana sih antara Israel, Palestina, dan Hamas. Kita mulai. Beshem Ha'av, Ve'haben, Ve'ruach HaKodes, Ha'elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Perang wilayah antara Israel dan Hamas. Jadi kelompok militan Palestina, Hamas, melancarkan serangan ke Israel pada hari Sabat, hari Sabtu, 7 Oktober pagi, pada saat orang Israel merayakan Shemini Atzeret dalam rangkaian Hari Raya Sukkot. Ini mirip dengan Perang Yom Kippur yang tiba-tiba ketika orang Israel itu merayakan hari besarnya dapat serangan. Nah, Hamas ini memiliki cita-cita perjuangan yang menghapus Israel dari peta. Hamas mengklaim pihaknya itu telah menembakkan 5.000 roket dari jalur Gaza. Hamas melancarkan serangan dari darat, laut, udara, dan bahkan roket Hamas ini mencapai di Tel Aviv dan daerah pinggiran sekitarnya. Israel tentu saja nggak tinggal diam dan balik menyatakan perang. Dan ada banyak sekali korban tewas. Kita mendengar banyak cerita yang di luar kemanusiaan, yang dimana ada infantisida, yaitu pembunuhan bayi-bayi dan seterusnya. Kalau memang demikian, Israel harus menyatakan perang untuk melindungi warganya tentang kegiatan-kegiatan terorisme mereka ini. How to defeat religion violence, karena memang sering sekali perang antara Israel, Palestina, dan khususnya Hamas ini seringkali menggunakan isu-isu agama, terutama Hamasnya ini ya. Jadi keyakinan ISIS yang berafiliasi dengan Hamas, yang dimana Hamas itu dibentuk oleh Ikhwanul Muslimin dari Mesir, dan ini mewujudkan kejahatan atas nama tujuan suci. Dan untuk mengalahkannya, kita harus memulihkan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat menyatukan orang Yahudi, Kristen, dan Islam. Abraham sendiri dalam masa hidupnya berusaha menjadi contoh berkat bagi orang lain terlepas dari keyakinan mereka. Satu contoh, pembelaannya kepada Sodom dan Gomora. Gagasan ini telah diabaikan selama berabad-abad setelahnya, namun tetap menjadi definisi yang paling sederhana dari iman Abraham. Bukan tugas kita untuk menaklukkan atau mengubah dunia, untuk menegakkan keseragaman keyakinan. Tugas kita adalah menjadi berkat bagi dunia. Penggunaan agama untuk tujuan politik bukanlah tindakan yang benar, melainkan seperti penyembahan berhala, meminta Tuhan untuk membenarkan
Kekerasan terhadap orang-orang yang tidak bersalah bukanlah tindakan yang suci, melainkan penistaan. Baik itu agama dan penistaan kemanusiaan. Bagaimana mungkin Israel yang terkenal dengan Iron Dome-nya ini bisa kecolongan dari gempuran roket dari Hamas? Ya, walaupun Iron Dome ini sangat kuat sekali, tetapi tentu saja masih ada kelemahannya. Salah satu kelemahannya ketika digempur roket 5.000, yang nangkis ini kan nggak punya waktu untuk menangkis. Akhirnya jebol juga mengenai daerah-daerah sipil. Dosen saya yang di sana, yang anaknya ada di militer Israel, Profesor Elili Sorking Eisenberg, setiap kali kita selalu update gimana anakmu, sehatkah, baikkah. Dosen saya yang lain, Profesor Isaac Mosesen, saya tanya, apakah kamu oke? Apakah kamu selamat? Nggak jawab-jawab 3 hari, saya sudah khawatir. Tapi ternyata habis itu dia jawab, dan dia baik-baik saja. Jadi bagaimana, kenapa kok sampai kecolongan? Ya, kita boleh membaca Mazmur 127 ayat 1. Walaupun Israel, Iron Dome itu sangat kuat, tapi kalau bukan Tuhan sendiri yang menjaga, percuma. Mazmur 127 ayat 1 menuliskan nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah itu aliyah atau naik haji ke Yerusalem. Tulisan dari Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi ini juga mengingatkan para murid Tuhan yang ada di sana, baik Israel maupun orang-orang Kristen yang ada di Palestina. Mereka perlu banyak berdoa. Shir lama alot li shlomo, im Adonai lo yivneh vayit, saf amlu yonavbo. Im Adonai lo yishmar ir syaf sakat shomer. Dan inilah pemandangannya kira-kira kalau ada roket datang itu ditangkis dengan Iron Dome. Nah, tapi kalau roketnya itu ribuan datang jebol juga. Nah, di sini Israel pasti sudah mempelajarinya. Ada juga kecurigaan, mungkinkah Hamas itu dibantu oleh Iran dan Rusia mungkin? Bisa saja semuanya mungkin, tapi kita tidak membahas itu. Saya akan membahas dari sisi sejarahnya saja. Bagaimana dengan negara Indonesia? Negara Indonesia memiliki preambul Undang-Undang Dasar yang bunyinya itu seperti begini, Undang-Undang Dasar 45. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Berdasarkan dari preambul Undang-Undang Dasar 1945 ini, pengamalannya karena pemerintah Indonesia menganggap bahwa Israel itu menjajah Palestina, maka pemerintahan Indonesia sejak Bung Karno, Soeharto, B.J. Habibie, Megawati, SBY, sampai Jokowi hari ini, jadi tanpa kecuali menganggap pemahaman bahwa Israel menjajah tanah Palestina. Indonesia sendiri secara konsisten sejak pemerintahan awal sampai hari ini mendukung Palestina untuk menjadi negara merdeka. Nah, kita bisa berdebat di sini memang, ya kan? Kita orang Kristen, enggak, itu tanahnya Israel, bukan tanahnya orang Palestina. Dan Israel dan Palestina itu sudah ada perjanjian pemisahan tahun 1967 yang dimana ada bagian-bagian yang menjadi negara Israel dan bagian-bagian yang menjadi negara Palestina atau yang dikuasai Palestina. Nah, dari situ kita bisa berdebat, tapi yang namanya negara secara konstitusi, apabila tafsir dari preambul ini mengatakan bahwa Israel itu menjajah Palestina, inilah yang harus diubah. Jadi kita nggak bisa cuma ngomel aja, ya. Kita bisa mendorong pemerintahan yang ada, presiden yang akan datang, atau bahkan presiden hari ini. Bikin dong Pak, suatu peninjauan kembali tentang apakah benar Israel itu menjajah Palestina. Jadi di sini mengenai apa yang dituliskan dalam Undang-Undang Dasar 45 itu harus ada peraturan pelaksanaannya. Selama peraturan pelaksanaannya ini mengatakan bahwa Israel itu menjajah Palestina, ya, dan menganggap itu suatu penjajahan yang masih ada hari ini, maka perlu ada pembicaraan, dibicarakan di parlemen. Jadi ini bukan kewenangan orang per orang.
harus dibicarakan secara konstitusi. Jadi sekarang kita akan belajar bagaimana zaman dahulu di mana Emporium Romawi itu menguasai daerah Yudea dan sekitarnya, tanah Kanaan dan sekitarnya. Dan di situ pada abad-abad awal itu terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Dan bukan itu saja, penganiayaan juga kepada orang-orang Yahudi, yang dimana orang-orang Yahudi melawan pemerintah Romawi sehingga ada pemberontakan besar pada tahun 70 Masehi di Yerusalem yang mengakibatkan Jenderal Titus mengepung Yerusalem itu dan kemudian kalahlah para pemberontak itu dan Bait Allah hancur pada tahun 70. Dan seterusnya ada penganiayaan-penganiayaan. Saya langsung loncat aja di sini. Anda bisa membacanya ya. Di bawah Kaisar Hadrian tahun 117 dan 138 ada perang pemberontakan Bar Kokhba yang memunculkan nama Palestina untuk merujuk kepada satu tanah, yaitu tanah Yudea. Palestina itu digunakan untuk secara umum merujuk kepada tanah Kanaan. Jadi sejak kalahnya orang-orang Yahudi pada perang Bar Kokhba, nama Israel, nama Yudea itu dihapus dari peta. Namanya jadi Palestina. Kaisar Hadrian, kenapa kok dilawan oleh orang-orang Yahudi? Karena dia berencana membangun kuil Dewa Romawi di bekas tempat Bait Allah itu dulu. Dan kemudian dia juga melarang praktek agama Yahudi, melarang orang melakukan sunat, dan kemudian terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Simon Bar Kokhba tahun 132 Masehi berakhir pada 136 Masehi dengan kematiannya, dan konflik berdarah ini mengakibatkan ratusan ribu kematian dan kehancuran bagi Israel. Kaisar Hadrian, dia menjadikan lahirnya nama Palestina untuk seluruh kawasan Kanaan tahun 135 Masehi. Jadi sebelumnya nggak ada nama Palestina. Palestina muncul gara-gara orang Yahudi yang memberontak kemudian kalah. Nama Israel dan Yudea itu dihapus dari peta dunia. Dan inilah yang hendak diambil juga oleh golongan Hamas, hendak menghapus nama Israel dari peta dunia. Bahwa dulu yang namanya Palestina ini disebut sebagai Suriah Palestina atau juga disebut dengan Palestina saja sejak kapan? Sejak zamannya Kaisar Hadrian ini. Jadi Kaisar Hadrian melakukan perubahan nama agar orang Yahudi merasa minder, kan sudah dalam pihak yang kalah. Simeon Bar Kokhbanya itu mati dan juga Rabi Akiva juga meninggal, dan kemudian Kaisar Hadrian juga mengubah nama Yerusalem menjadi Aelia Capitolia. Jadi nggak disebut Yerusalem lagi. Kaisar Hadrian ini seharusnya ditetapkan sebagai pahlawan Palestina, sebab dialah yang merubah nama Israel atau Yudea menjadi nama Palestina. Jadi inilah dahulu nama Palestina terjadi sejak zamannya Kaisar Hadrian tahun 135. Jadi seluruh daerah Kanaan ini dianggap sebagai Palestina. Tidak lagi menggunakan nama Judea atau Israel. Penting juga kita pahami bahwa Israel tidak mewakili kekristenan, Palestina tidak mewakili Islam, Israel tidak mewakili Adonai Elohim, Palestina tidak mewakili Allah SWT. Perang yang dilakukan oleh mereka itu bukan perang suci agama A melawan agama B. Realitasnya tidak sesederhana itu. Banyak faksi politik dan agama baik di Palestina maupun di Israel yang memiliki sikap yang berbeda-beda. Ada sekelompok Yahudi militan dalam gerakan Sionisme. Ada politisi dan birokrat Israel yang pro Likud dan anti Likud. Nah, ini partainya Benyamin Netanyahu ya. Di Palestina ada partai Fatah dan Hamas, ini yang dua-duanya yang giant. Dan ada banyak sekali partai-partai yang lain. Fatah yang artinya kemenangan atau penaklukan ini lebih soft dibandingkan dengan Hamas. Perlu juga kita ketahui bahwa di Palestina itu banyak juga orang-orang Kristen, saudara-saudara kita yang Kristen, walaupun sedikit saja ya kalau dibanding dengan yang lainnya.
Kristen Palestina di tepi barat, ini kawasannya Fatah, 2% dari total populasi. Dan kalau di Gaza yang di selatan itu kira-kira 1% saja. Jadi sekitar 50 orang Kristen Palestina itu anggota gereja Ortodoks dan lainnya itu bermacam-macam denominasi termasuk Saksi Yehova juga ada di situ. Dan di sini kita melihat keadaan bangsa-bangsa Goyim, yang dimana seluruh bangsa-bangsa itu turun dari 3 putranya Nuh, yang dimana orang Israel ini keturunan dari Sem. Lantas bagaimana dengan orang Arab? Orang Arab itu dari keturunan Yoktan, Semitik juga. Tetapi di sini ada dipisahkan dan kemudian Yoktan ini melahirkan bangsa Arab dan Arab sendiri kemudian berafiliasi dengan keturunan-keturunan Ismail yang ada di Arab Utara. Kalau misalnya orang-orang Muslim itu menganggap mereka adalah keturunan dari Ismail karena memang ada perkawinan campur setelahnya. Tetapi sesungguhnya orang-orang Arab itu lahir dari Yoktan di sini. Dan Israel itu khusus dari Sem, Abraham, Ishak dan Yakub dan ada Israel. Dan inilah peta Israel di zamannya Saul dan Daud. Kalau Anda lihat peta ini ya. Menarik peta ini kan Israel. Yang di sini ini adalah Filistia, inilah Palestina. Dan di sinilah Gaza. Kenapa di sini warnanya berbeda? Rupanya sejak zamannya Daud, orang-orang Filistin yang di Gaza ini memang permusuhan dan tidak menjadi daerah kekuasaan dari Daud sendiri. Daud bisa mengalahkan orang Yebus di Yerusalem, tapi tampaknya dia belum mengalahkan Filistia di sini. Filistia di sini nanti bisa dikalahkan pada zamannya Salomo. Kalau zamannya Daud masih belum dikuasai. Ketika Salomo meninggal dan kemudian kerajaan itu terpecah dan di sini Filistin itu kembali terpisah lagi. Gaza ada di sini. Ini adalah satu saksi sejarah yang dimana daerah Gaza dan sekitarnya itu memang selalu berseberangan dengan Israel. Walaupun Daud sudah menaklukkan daerah-daerah di Kanaan, tetapi Filistia masih belum. Nanti akan pernah di zamannya Salomo, tapi ketika Salomo mati, tetap nanti yang di Gaza dan Filistia dan sekitarnya ini masih menjadi negara yang tidak dapat dikuasai oleh keturunan Israel. Gaza adalah 5 dari kota besar Filistin. Penduduk aslinya adalah orang Awi yang kemudian digusur oleh orang Kaftor. Gaza merupakan batas selatan Kanaan di bagian pantai. Yosua pernah mengalahkannya dan mendapati beberapa orang enak yang berbadan besar seperti raksasa, dan Israel juga pernah kehilangan kota itu pada zamannya Yosua. Nanti sampai pada zamannya Daud masih belum, zamannya Salomo baru direbut kembali. Gaza disebut di Alkitab itu selama 20 kali. Yang paling terkenal perempuan yang memperdaya Simpson adalah Delila, orang Palestina yang ada di Gaza. Jadi perseteruan antara Israel dengan orang-orang Gaza ini sudah ribuan tahun. Dan kemudian ada istilah State of Palestine. Istilah State of Palestine itu baru muncul tahun 2013 oleh Presiden Abbas dari Fatah, dan ini menggabungkan wilayah geografis yang tanah pada umumnya itu dikenal dengan Palestina menjadi suatu negara baru yang wilayahnya disebut sebagai Palestina, ibu kotanya di Ramallah. Tetapi di sini ada perdebatan tentu saja. Seorang politikus Israel yang bernama Tzipi Livni, dia mengatakan nggak ada lagi tuh keturunan Kanaan, yang ada orang-orang Arab yang menamakan dirinya orang-orang Palestina. Dia berkata di forum internasional bahwa tidak ada lagi orang-orang keturunan Kanaan sebab semuanya sudah dimusnahkan oleh Bani Israel saat serangan ke Yeriko di bawah kepemimpinan Yosua bin Nun, Yosua pasal 6. Dan ironisnya lagi, ada pernyataan dari Fatih Hamad, Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Nasional Hamas, pada tahun 2012 dia mengatakan, kami memiliki banyak keluarga yang disebut Al-Masri yang berakar dari Mesir. Kalau berakar dari Mesir, tentu saja ini bukan orang Kanaan zaman dulu dong, ya kan? Mereka mungkin dari Alexandria, dari Kairo.
Dumita, dan dari utara, dari Aswan, dari Mesir Hulu. Kami adalah Muslim, kami adalah bagian dari Anda secara pribadi. Separuh keluarga saya adalah orang Mesir, dan separuh lainnya adalah orang Yahudi. Yang artinya orang-orang di Gaza ini memang bukan orang Palestina seperti zaman dahulu, zamannya Simpson, zamannya Daud, zamannya Salomo. Sudah nggak ada lagi karena mereka sebenarnya pendatang-pendatang dari Arab. Jadi memang tidak ada lagi keturunan Kanaan, baik dari pernyataan pihak Israel Tzivi Livni maupun dari Hamas sendiri, Fatih Hamad, yang memang rupanya tidak ada lagi etnis Palestina yang asli. Mereka hanya etnis Arab yang berasal dari Mesir atau Arab Saudi yang menduduki daerah yang disebut sejak zamannya Kaisar Hadrian itu sebagai Palestina. Kenapa menggunakan kata Palestina? Kita tadi sudah mendapatkan alasannya supaya Israel merasa minder. Namanya dihapuskan dari peta sebagai pihak yang kalah perang. Bagaimana kata Alkitab? Kenapa kok pada Yosua pasal 6 orang-orang Kanaan itu sudah habis punah? Itu merupakan perang suci yang dimana Tuhan menyuruh Yosua sebagai pemimpin Israel ketika masuk tanah Kanaan. Bangsa Israel diperintahkan untuk membunuh semua anggota 7 bangsa Kanaan. Shifat Ha'amin. Mereka adalah orang Het, Girgasi, Amori, Kanaan, Feris, Hewi, Yebus. Kejahatan orang-orang Kanaan ini kenapa harus dihapuskan? Karena mereka beribadah dan ilah-ilah mereka adalah Baal, Molok, dan mereka harus ditumpas. Kalau enggak, ibadah mereka ini akan mempengaruhi kepercayaan orang Israel dan merusak kehidupan ibadah orang Israel. Ini adalah perang suci kala itu, yang dimana Allah memerintahkan kepada bangsa Israel dalam konteks waktu itu. Jadi jangan diartikan ini sebagai perang keji, sebagai hari ini, atau melanggar HAM. Ini konteks kala itu. Perang suci ini adalah melawan bangsa-bangsa yang melawan Allah. Dan jika Israel tidak melakukan perlawanan, mereka akan menyerang Israel dan Israel akan musnah dan janji Tuhan untuk keselamatan bisa terviolence. Perlu diingat bahwa Allah itu juga dengan tegas memerintahkan Israel agar nggak sembarangan berperang. Mereka nggak boleh terlibat pada agresi-agresi peperangan kecuali kepada 7 bangsa ini saja. Mereka nggak boleh terlibat pertikaian dengan bangsa Edom. Mereka nggak boleh terlibat pertikaian dengan bangsa Moab maupun Amon. Yang harus dihabisi ini 7 bangsa ini. Shifat Ha'amin. Het, Girgasi, Amori, Kanaan. Nah, Kanaan ini mencakup satu daerah yang disebut dengan Filistia di sini. Kemudian Feris, Hewi, Yebus, mereka harus dimusnahkan. Pada zamannya Yosua masih belum dapat memusnahkan satu daerah yang namanya Yebus di sini. Nah, Yebus ini nanti baru dikuasai pada zamannya Daud. Anda tahu, tanah Kanaan ini dijanjikan oleh Tuhan sejak zaman Abraham, dan ini belum terpenuhi. Baru terpenuhinya itu ratusan tahun kemudian sejak zamannya siapa? Zamannya Daud. Ketika Daud dapat merebut kota Yerusalem dari orang-orang Yebus ini, disitulah penggenapan tanah perjanjian yang diberikan untuk Israel. Jadi tanah Kanaan diberikan kepada keturunan Abraham, mulai dari Abraham dan terus generasi-generasi berikutnya. Dan firman Allah kepada umatnya, dan kota itu Yeriko dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Mereka yang menumpas dengan mata pedang segala sesuatu di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai lembu, domba, keledai. Kalau ini memang dibaca dalam konteks hari ini, perang ini kejam. Tetapi kita harus melihat bahwa perang suci masuk tanah Kanaan adalah untuk perlindungan bagi Israel sendiri. Kalau enggak, Israel yang akan dihabisi oleh orang-orang Kanaan. Dan gambaran Musa tentang negeri Kanaan
adalah suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Ulangan 8 ayat 8. Ketika Yosua memimpin penyerbuan di Kanaan, orang Israel terus memelihara hasil bumi yang ada di situ. Tanah itu sangat subur dan orang Israel mulai tinggal di tanah Kanaan ini. Kalau kita bicara tentang sejarah Kanaan ini akan panjang sekali karena kita harus mundur ke belakang sejak zamannya Nuh. Nah, sekarang bagaimana dengan Fatah dan Hamas? Setidaknya ada 4 organisasi politik Palestina, tapi yang terbesar diantaranya adalah Fatah dan Hamas. Kedua partai besar ini sering berkonfrontasi. Jadi orang Palestina sendiri sering konfrontasi antara Fatah dan Hamas. Tapi pernah pada Oktober 2017, Fatah dan Hamas ini berdamai. Dan mereka berhenti untuk menyerang Israel. Hamas secara politis menguasai jalur Gaza, wilayah seluas 365 km persegi, dan merupakan rumah bagi 2,3 juta orang. Daerah ini diblokade oleh Israel. Hamas telah berkuasa di jalur Gaza sejak tahun 2007. Jadi termasuk masih sangat muda sekali ya. Setelah perang singkat melawan pasukan Fatah. Wow, Anda lihat di sini. Jadi dikuasainya Gaza dari Fatah itu terjadi perang. Jadi perang antara orang Palestina sendiri. Jadi perang ini memang kompleks. Nggak hanya melibatkan Israel saja, tapi mereka sendiri pun bertikai. Gerakan Hamas, gerakan ini dimulai dan merupakan cabang dari Ikhwanul Muslimin di Mesir. Didirikan di Gaza tahun 1987 oleh seorang imam Sheikh Ahmed Yassin dan ajudannya Abdul Aziz Al-Rantisi. Dan ini setelah dimulainya intifada yang pertama. Cita-cita Hamas adalah melawan pendudukan Israel di wilayah Palestina dan bercita-cita menghapus Israel dari peta. Secara prinsip, Hamas tidak mengakui kenegaraan Israel, tidak seperti PLO yang mengakui keberadaan negeri Yahudi itu. Hamas menerima negara Palestina berdasarkan perjanjian perbatasan tahun 1967. Jadi di sini Hamas, sebuah organisasi Palestina yang sangat bermusuhan dengan Israel. Arti dari Hamas ini adalah akronim dari Harakat Al-Muqawamatul Islamiyah yang secara harfiah artinya adalah Gerakan Pertahanan Islam atau kata Arab untuk ketekunan. Sejak tahun 1993 atau setelah perjanjian Oslo, Hamas terus bersuara untuk menolak eksistensi kenegaraan Israel. Dan ini terus, dan sejak tahun 2007, Hamas telah memerintah jalur Gaza dan memiliki kursi mayoritas di parlemen Palestina. Piagam Hamas menafsirkan namanya yang berarti kekuatan dan keberanian. Hamas telah menjadi musuh Israel dan ada suatu kebetulan fonetik. Jadi ini kebetulan fonetik, persamaan bunyi. Seperti kata bisa dalam artian dapat atau mampu, ada juga kata bisa dalam artian racun. Kebetulan fonetik ini ada kata Ibrani Hamas. Hamas. Artinya itu violence atau kekerasan. Di dalam Alkitab, kata Hamas disebutkan sebanyak 60 kali. Pertama kali kata Hamas digunakan ketika ada kekacauan di bumi ini pada zamannya Nuh. Kejadian 6 ayat 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dengan penuh kekerasan. Kekerasan dalam bahasa Ibrani ini Hamas. Fatisaket haaretz livnei ha Elohim fatimale haaretz Hamas. Hamas ini artinya kekerasan. Kebetulan fonetik ini kemudian diartikan oleh orang-orang Israel, ya namanya memang Hamas sih, makanya selalu ngajak
berantem mulu, kekerasan melulu. Dan kata Hamas ini juga ada di dalam Yesaya 60 ayat 18, juga dalam Mazmur 11 ayat 5. Tuhan membenci orang-orang yang mencintai kekerasan, Hamas. Nah, ini juga diplesetkan oleh orang-orang Yahudi. Tuhan membenci Hamas berdasarkan Mazmur 11 ayat 5. Tapi kita harus tahu bahwa ini hanyalah kebetulan kesamaan bunyi atau kesamaan fonetik saja. Apa sih dasar hukum Hamas itu menyerang Israel? Jadi mereka mengklaim kalau mereka itu memusuhi Israel, itu ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya di mana? Yaitu dasar hukumnya ada di Khartoum Resolution, resolusi Khartoum. Yang dimana di resolusi Khartoum itu ada 3 kata no, ada 3 kata tidak. Yang dimana saat itu setelah terjadinya perang 6 hari, kemudian Liga Arab ini melakukan satu KTT di Khartoum, Sudan. Ya, perhatikan KTT-nya di kota Khartoum di Sudan. Di situ terjadi pertemuan 8 pemimpin negara Arab pada tanggal 1 September 1967 karena terjadinya perang 6 hari. Dari resolusi Khartoum ini kemudian ada perang Yom Kippur pada tahun 1973. Yang dimana di saat orang Israel itu merayakan hari raya Yom Kippur, kemudian Israel digempur oleh Liga Arab ini. Resolusi Khartoum ini punya 3 paragraf yang diketahui isinya itu ada 3 ketidakan. Trinos ya, 3 no. Antar hubungan Arab dengan Israel. Yang pada saat itu isinya secara singkat itu tidak akan ada perdamaian dengan Israel. Tidak ada pengakuan kepada Israel. Tidak ada perundingan dengan Israel. Yang artinya isinya pokoknya perang. Nah, tapi ya di antara 8 negara-negara yang ikut resolusi Khartoum ini, 1 September 67, nanti pada tahun 1979 ada perjanjian damai antara Mesir dan Israel. Saat itu yang tanda tangan adalah Presiden Anwar Sadat tahun 78. Saya masih ingat banget karena waktu kecil saya suka sekali membaca koran, dan itu pada akhirnya merenggut nyawa Anwar Sadat dan dia tewas. Jadi di sini kita akan belajar juga mengenai Abraham Accord yang merupakan perjanjian yang dilakukan demi menjaga dan memperkuat perdamaian di seluruh dunia, terutama di Timur Tengah. Deretan negara Arab yang akhirnya damai dengan Israel, yang artinya dengan sendirinya resolusi Khartoum ini dibatalkan sendiri oleh orang-orang yang pernah mengikutinya. 8 pemimpin negara Arab. Tahun 1979, Mesir merupakan negara Timur Tengah yang pertama mengakui Israel sebagai negara. Dan kedua negara ini menandatangani atas inisiatif dari Presiden Amerika Jimmy Carter tahun 1978. Tahun 1979 mereka sama-sama tanda tangan. Dan kemudian ada negara Yordania yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1994 di Araba. Jika Khartoum ini sudah tidak dilaksanakan oleh para peserta resolusi Khartoum ini, bisakah Hamas melegitimasi segala aktivitasnya untuk menggempuri Israel itu berdasarkan resolusi Khartoum? Tentu saja dasar hukum ini tidak menjadi kuat. Apalagi ada banyak negara-negara yang kemudian juga mengadakan pengakuan kepada Israel. Kemudian ada Uni Emirat Arab. Ini pun juga mengadakan pengakuan kepada negara Israel dan mengadakan perjanjian kerjasama pada tahun 2020. Kemudian ada Bahrain, negara Arab juga. Kemudian perhatikan, Sudan. Resolusi Khartoum pada tahun 1967 yang katanya trinos, nggak ada perdamaian, nggak ada pengakuan, nggak ada perundingan, dan resolusinya itu ada di Khartoum, Sudan sendiri.
Perhatikan, tahun 2020 Sudan mengadakan perdamaian dengan Israel dan mengakui negara Israel. Dan kemudian ada Maroko yang mengakui negara Israel. Kemudian masih ada 9 negara yang mengakui Israel, di antaranya adalah Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mauritania, kemudian ada Jepang. Indonesia masih belum mengakui karena di sini tadi berdasarkan preambul dari Undang-Undang Dasar 45 yang ditafsirkan bahwa Israel menjajah Palestina. Apakah benar demikian? Nah, kita akan belajar bersama-sama. Kalau kita sudah mempelajari sejarahnya, baru kita nanti bisa menyuarakan kepada orang-orang yang duduk di legislatif maupun di pemerintahan, benar nggak sih Israel itu menjajah? Kita harus tahu betul-betul sejarahnya. Jadi memang ada nama Palestina atau Filistin dalam naskah Ibrani, misalnya dalam Keluaran 15 ayat 14. Dan wilayah Palestina ini juga merupakan tanah yang merupakan tanah perjanjian bagi Israel, yang kemudian disebut Palestina pada zaman Kaisar Hadrian. Jadi tanah perjanjian bagi Israel, atau dalam bahasa Ibraninya itu disebut dengan Haaretz Hayeudah atau Haaretz Hamuftakat. Allah memilih Abraham dan memberikan tanah yang akan ditunjukkannya kepadanya dan akan menjadikan Abram sebagai bapak bangsa yang besar. Tanah perjanjian itu membentang mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat. Kejadian 15 ayat 18. Nah, perhatikan, kalau membaca Kejadian 15 ayat 18, berarti tanah perjanjian itu termasuk ada yang ada di dataran Sinai itu dan sampai nanti ke sungai Efrat. Janji Allah itu digenapi dan bahkan ada orang-orang Israel yang pernah tinggal di Mesir. Dan Allah selalu mengingat janjinya. Jadi kalau misalnya Israel itu hari ini itu masih menduduki sejengkal dari tanah Kanaan, yang sebenarnya yang dijanjikan kepada Israel itu ternyata nanti sampai ke Mesir juga. Berarti Sinai pun jadi milik Israel. Perhatikan Kejadian 13 ayat 14 sampai 15. Setelah Lot berpisah pada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur, barat, utara, selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat, aku akan kuberikan kepadamu, kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Tapi apakah orang Israel tuh bisa selama-lamanya menguasai tanah perjanjian itu? Ternyata juga enggak. Terbukti dari tahun 70 Masehi, orang Israel bahkan kalah di tanah di negerinya sendiri. Yang sampai Bait Allah yang di Yerusalem itu tidak tersisa satu batu pun. Tidak menyisakan bangunan itu sama sekali. Dan ini menarik. Bagaimana mungkin Israel bisa kalah dan kemudian terusir dari tanahnya sendiri dan bahkan Bait Allah yang di Yerusalem itu bisa runtuh? Tentu saja Anda tahu ya, yang dimana ketika Tuhan Yesus itu diadili oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi itu meminta Yesus itu agar disalib, salibkan dia, gitu kan? Tetapi Pilatus nggak menemukan kesalahannya. Pilatus tanya, apakah kamu raja orang Yahudi? Kemudian Yesus mengatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Apa yang ada di benak Pilatus waktu itu? Kalau dia mengatakan kerajaannya itu bukan di dunia ini, berarti dia tidak membahayakan bagi Romawi itu. Pilatus menawarkan, saya nggak menemukan kesalahan dari orang ini. Bukankah kamu pada setiap hari Paskah kamu akan membebaskan seorang penjahat? Ya sudah, bebaskan saja. Tapi orang Yahudi makin kencang. Salibkan dia, salibkan dia. Karena nggak ditemukan kesalahan oleh Pilatus, kemudian Pilatus cuci tangan, melakukan suatu upacara Yahudi yang namanya netilat yadayim. Jadi cuci tangannya Pilatus itu bukan pinter-pinternya Pilatus, tetapi ini adalah adat istiadatnya orang Yahudi. Ketika dia ingin lepas dari kesalahan yang ada, maka dia melakukan netilat yadayim. Dan setelah
Pilatus itu melakukan netilat yadayim, orang-orang Yahudi bilang apa? Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Berarti kalau bicara kami dan anak-anak kami dan kami yang menanggung juga anak-anak kami, berarti ini bicara tentang generasi. Kalau Yesus lahir pada Desember 5 sebelum Masehi dan dia mati pada umur 33,5 tahun, maka Yesus diadili pada tahun 30 Masehi. Angka generasi dalam gematria orang Yahudi itu 40. Jadi di sini betul-betul bicara tentang generasi kami dan anak-anak kami. Perhatikan, 30 plus 40 jumlahnya berapa? 70. Dan tepat pada tahun 70 Masehi, Yerusalem runtuh. Atas pernyataan orang Yahudi ini, Yerusalem runtuh dan terjadi peperangan yang sangat dahsyat dengan kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Dan perang ini sangat keji. Dan kemudian masih ada lagi. Bukan tahun 70 saja, nanti tahun 132 masih ada pemberontakan lagi, yaitu pemberontakan Bar Kokhba. Kalau kita mau belajar secara detail mengenai perang-perang ini, perlu pembahasan tersendiri. Ada yang menarik ketika Yesus dihukum mati dan dia harus mengangkat pati bulumnya, mengangkat kayu salibnya itu. Dan banyak sekali perempuan-perempuan menangisinya. Dan Tuhan Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, jangan kamu menangisi aku. Tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu, sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul yang rahimnya tidak pernah melahirkan, yang susunya tidak pernah menyusui." Wow. Dan ini terjadi pula. Pada kejatuhan Yerusalem tahun 70 Masehi, orang itu sampai berkata, lebih baik perempuan itu mandul. Karena kalau perempuan itu punya anak, ini lebih berbahaya. Karena saking hebatnya kelaparan yang ada di Yerusalem, seorang ibu itu bisa tega untuk memakan bayinya sendiri. Itulah sebabnya Tuhan Yesus pernah menubuatkan, kamu tangisi diri kamu sendiri aja. Lebih baik perempuan itu nggak pernah melahirkan daripada dia pernah melahirkan, tapi nanti dia melakukan kanibalisme. Jadi di sini betul-betul kisah ini terjadi ada di dalam catatan sejarah yang ditulis oleh Josephus dalam buku yang dia tulis Jewish War, buku ke-6, chapter 193. Dia mengatakan ada seorang perempuan yang bernama Maria binti Eliasar. Dia anak seorang yang sangat kaya raya dan ketika Yerusalem dikepung oleh tentara Romawi di bawah kepemimpinan Jenderal Titus, Anda tahu yang terjadi? Anda pernah ke Yerusalem? Kota ini dikelilingi dengan tembok. Nah, kalau ini sudah dikepung oleh tentara-tentara Romawi, kota ini menjadi kota yang kehabisan logistik. Karena tanah pertaniannya biasanya ada di luar kota Yerusalem. Jadi, di sini, di dalam sini, terdapat kelaparan yang amat dahsyat. Orang yang di luar nggak bisa kirim logistik ke dalam, terus yang di dalam nggak bisa minta tolong keluar. Jadi yang di dalam ini nggak punya logistik makanan sampai-sampai ada seorang perempuan yang sangat halus perangainya, anak seorang kaya yang nggak pernah bekerja. Dia juga nggak pernah mencuri, ngapain mencuri anaknya orang kaya kok. Dia nggak pernah berbuat jahat karena apapun yang dia mau ada di hadapannya. Tetapi pada zaman itu, saking tidak ada makanan dan terjadi perang yang luar biasa dan membuat orang itu hampir menjadi gila dan bahkan segila-gilanya seorang perempuan tega untuk membunuh anaknya sendiri untuk dimakan. Jadi ini salah satu kisah kengerian yang ada di dalam pemberontakannya orang Yahudi yang terjadi tahun 70 yang mengakibatkan keruntuhan Bait Allah di Yerusalem. Ketika Maria tadi itu sudah menyembelih anaknya untuk dimakan dan kemudian membakar daging anaknya sendiri, para pemberontak, jadi milisi-milisia ini, mencium atau mengendus ada
bakaran daging. Mereka heran. Kita lagi kelaparan, lagi kehabisan makanan, kok tercium bau sate, bau barbeque nih. Nah, di situ dia menggedor rumahnya si Maria tadi, dan ketika Maria itu ditanya, "Kamu makan apa?" Dan Maria ini menawarkan sisa dari daging anaknya sendiri kepada para pemberontak itu, para milisia itu. Dan para milisia itu menjadi begitu sangat sedih sekali terhadap keadaan yang demikian tragis. Demikianlah kejadian yang sangat tragis ketika kejatuhan Yerusalem tahun 70 Masehi. Dan kemudian ada Perang Bar Kokhba. Kenapa kok ada Perang Bar Kokhba terjadi? Nah, pada zamannya Kaisar Hadrian itu mau membangun kuil Jupiter di atas reruntuhan Bait Allah. Dan di situ mengakibatkan penolakan bagi orang-orang Yahudi yang masih ada di situ. Diberikan penyembahan kepada dewa Jupiter. Dan ini membangkitkan pemberontakan Simeon Bar Kokhba yang memimpin Perang Bar Kokhba tahun 132 sampai 135 Masehi. 3 tahun, dan kemudian Simon Bar Kokhbanya ini kalah, dan di situ Hadrian kemudian menghukum mati di antaranya Simon Bar Kokhba dan Rabi Akifah. Dan Anda tahu apa yang terjadi di sini? Terjadi pembantaian manusia besar-besaran yang memberontak kepada Emporium Romawi, dan sejak saat itu Kaisar Hadrian menghapus nama Israel atau Yudea dari peta. Dinamakannya apa? Dinamakannya Palestina. Setelah itu, bangkitnya Kekaisaran Romawi Timur, ya, Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Yang kemudian Kaisar Konstantin itu datang ke Tanah Suci. Dan di Tanah Suci dia bersama ibunya itu kemudian membangun tempat-tempat ibadah bagi orang-orang Kristen. Akhirnya Kekaisaran Konstantinopel ini masuk ke dalam satu perang yang namanya Perang Salib yang berdurasi lama, yaitu durasinya 4 abad. Dan sampai pada akhirnya dinasti Utsmaniyah itu menguasai daerah Palestina. Tapi sebelum itu, Yerusalem pernah dikuasai Islam pada abad ke-7 di puing-puingnya Bait Allah yang ada di Yerusalem ini. Orang-orang Islam kemudian membangun suatu kompleks masjid, yaitu apa? Masjidil Aqsa. Yang dimana Masjidil Aqsa ini menduduki bekas bangunan dari Bait Allahnya orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Temple Mount-nya orang Yahudi itu sekarang diduduki sebagai ada kompleks masjid yang di sini ada Dome of Rock, dan di sini ada Jamil Al-Aqsa di sini. Ya, ada 2 masjid besar di sini. Dan kompleks ini dulunya adalah kompleks Bait Allah. Mungkinkah orang Israel merebut kembali kompleks ini dan membangun Bait Allah? Nah, itu masih terlalu jauh untuk dipikirkan. Dan di sini ada satu tempat yang diyakini di tempat itu pernah terjadi satu peristiwa yang besar, yaitu Akedat Itsak. Satu tempat yang dimana dahulu Abraham pernah mempersembahkan Ishak sebagai korban dan gak jadi, ya. Makanya disebut sebagai Akedat Itsak. Nah, Kubat El Sakrah ini atau batu wadas atau bahasa Inggrisnya itu Dome of Rock. Menurut tradisi Ibrani dan Kristen, masjid itu didirikan persis di atas batu wadas, tempat dahulu Abraham mengorbankan Ishak, yang kemudian hari menjadi altar persembahan dari Bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Sampai nanti di zamannya Herodes yang agung membangun atau merenovasi kembali Bait Allah yang di Yerusalem. Dan sedangkan menurut tradisi Islam, tempat itu dulu Nabi Muhammad pernah naik ke surga setelah perjalanannya di malam hari ke Yerusalem. Tentu saja ada berbagai macam versi. Jadi kompleks Masjidil Aqsa dulunya adalah Bait Allah yang ada di Yerusalem yang dibangun oleh Salomo. Dan di sini kalau Anda sering ke Israel, akan sangat sayang kalau Anda nggak pernah masuk ke Museum of Israel.
Jadi kalau Anda ke Israel, sempatkan waktu juga untuk masuk ke Museum of Israel yang ada di Yerusalem. Nanti Anda bisa melihat maket besar yang ada di museum itu untuk kita dapat membayangkan Bait Allah pada zamannya Yesus Kristus seperti ini. Dan pada abad ke-7 kepemimpinan di Yerusalem ini diambil alih oleh umat Islam. Dan di sini terdapat satu bangunan Masjidil Aqsa dengan kompleks seluas 144.000 persegi yang berada di kota lama Yerusalem. Dan inilah Dome of Rock yang dahulu pernah berdiri Bait Allah dan sekarang berdiri kompleks Masjidil Aqsa atau persisnya di Dome of Rock. Ada juga Masjid Jami Al-Aqsa di sini yang ada kubah yang berwarna abu-abu di sini, yang satunya warnanya emas, yang satunya dari perunggu. Dan di sini juga kompleks yang dimana Bait Allah dahulu itu pernah berdiri. Dan ada juga sejarah perang salib yang berabad-abad itu setelah ada kekuasaan Islam di Yerusalem, kemudian pihak Kristen ingin merebutnya kembali. Dan terjadilah perang salib selama 400 tahun. Demikianlah Palestina menjadi nama bagi daerah Kanaan semenjak Kaisar Hadrian mengubahnya Kanaan menjadi Palestina untuk membuat orang-orang Israel menjadi kecil hati, ciut hati. Namanya sudah dihapus dari peta. Semangat ini dikobarkan kembali oleh Hamas. Pertanyaannya lagi, masih adakah etnis Palestina? Etnis Palestina sudah nggak ada lagi. Orang-orang yang menamakan bahwa mereka adalah bangsa Palestina adalah orang-orang Arab pendatang yang kemudian menamakan dirinya menjadi bangsa Palestina. Dan kita sudah memahami sampai hari ini Palestina dipakai sebagai nama bagi orang-orang Arab yang ada di tanah Kanaan itu, dan mereka membayangkan Palestina akan menguasai seluruh yang dikuasai oleh Israel. Dan itulah cita-cita dari Hamas. Nggak ada lagi nama Israel, tapi yang ada hanya nama Palestina. Bagaimana terbentuknya negara Israel? Nah, ini penting, sangat penting. Bagaimana kedudukan Israel dan Palestina? Betulkah Israel itu menjajah Palestina? Maka kita harus tahu sejak dari awal mulanya bahwa setelah Perang Salib yang berabad kemudian dinasti Utsmaniyah itu juga menguasai daerah Palestina, dan kemudian terjadi Perang Dunia Pertama. Pada Perang Dunia Pertama, dinasti Utsmaniyah ini kalah dengan kekuatan militer dari Inggris. Wow, ini luar biasa. Jadi Inggris ini sangat luar biasa sekali dan banyak dibantu juga oleh orang-orang Yahudi yang turut berperang dengan orang-orang Inggris sehingga Inggris menguasai daerah Palestina itu dan kemudian menguasainya. Ada yang disebut sebagai British Mandate Palestine. Ini terjadi ketika Inggris memenangi Perang Dunia Pertama dan membuat dinasti Ottoman atau dinasti Utsmaniyah itu terusir dari tanah Palestina ini. Yang dulu menguasai daerah ini, dinasti Ottoman dari Turki, kemudian kalah. Dan kemudian Inggris menguasai daerah ini. Perlu kita ketahui dari British Mandate yang dia punya, kemudian kekuasaan Inggris ada di situ, bahkan ini bisa dilacak dengan adanya uang-uang zaman kuno, yang dimana ada tulisan Palestina, kemudian di sini ada Alef Yod, di sini ada dua titik koma di sini. Nah, kalau ada dua titik koma di sini, Alef Yod, nah Alef kemudian Yod, ini adalah akronim. Akronim artinya ini Eretz Israel. Jadi Palestina ini adalah Eretz Israel. Jadi sejak adanya mandat Palestine yang dipegang oleh Inggris, itu sudah ada seperti ini. Ini sudah ada muncul tahun berapa ini?
1927. Belum terdengar ada nama negara Palestina, belum terdengar ada nama negara Israel. Tetapi dari kepemimpinan Inggris, kekuasaan Inggris yang ada di situ, sudah ada pengakuan antara Palestina dan Israel di sini. Kenapa kok demikian? Anda harus membayangkan kompleksnya peperangan saat itu. Peperangan melawan dinasti Ottoman dengan orang-orang Arab lokal, dan juga kemudian ada kekuatan Inggris sendiri. Yang di dalam kekuatan Inggris itu juga ada orang-orang Yahudi yang turut berperang. Tetapi Anda harus tahu bahwa di Palestina di sini, di wilayah Palestina itu sudah ada banyak penduduk-penduduk orang-orang Arab yang menamakan diri mereka sebagai orang-orang Palestina. Makanya keberadaan mereka tetap diakui. Sehingga uang yang dikeluarkan oleh otoritas Inggris waktu itu adalah Palestine Eretz Israel. Jadi ada pengakuan Palestine dan Eretz Israel dalam Palestine Pound. Jadi koin Palestine Pound. Ada bentuk koin-koin pound di Palestina. Dan ini macam-macam pergantian wilayah-wilayah yang berganti-ganti penguasanya ya. Setelah Inggris menguasai daerah Kanaan itu dan sekitarnya, nama ini masih menggunakan nama pemberian dari Hadrian tadi. Belum ada nama Israel. Dan barangkali inilah yang membuat orang-orang Palestina versi Hamas itu enggak ada Israel, yang ada Palestina. Karena Inggris pun menyebut daerah ini sebagai daerah Palestina. Inilah kerinduan orang Israel yang sudah berdiaspora, orang-orang Yahudi yang telah berdiaspora. Mereka terpencar kemana-mana dan mereka menginginkan suatu perjalanan aliyah, yaitu perjalanan naik kemana? Naik ke Gunung Sion. Karena gerakan ini adalah perjalanan naik ke gunung, gunungnya adalah Gunung Sion, maka gerakan ini disebut dengan Zionisme. Ada banyak sekali nyanyian ziarah atau nyanyian kenaikan atau nyanyian naik haji. Kenapa naik haji? Karena memang Yerusalem itu ada di puncak Gunung Sion. Kemana suku-suku berziarah Allah, ya, aliyah, yakni suku-suku Tuhan untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sesham alu shefatim shifteyah edut le Israel le hodot le Shem Adonai. Jadi disinilah yang menyebabkan orang-orang Israel yang berdiaspora kerinduan mereka untuk kembali memiliki tanah di daerah yang sekarang dinamakan sebagai Palestina. Nah, gerakan Zionisme pertama kali disuarakan oleh seorang yang bernama Theodor Herzl. Dia disebut sebagai Bapak Negara Israel hari ini. Dia menjadi salah satu tokoh utama gerakan Zionisme. Dia seorang jurnalis yang dididik dalam semangat pencerahan Yahudi Jerman untuk mengapresiasi budaya-budaya modern. Orangnya pintar sekali dan dia seorang jurnalis. Pemahaman sejarahnya juga sangat mumpuni. Dan kemudian dia menyuarakan untuk mewujudkan terbentuknya negara Israel. Kemudian saat itu dipikirkan, negara Israel di mana ya? Sekarang kita kan sudah berdiaspora nih. Kita sudah terserak kemana-mana. Kita mau bikin negara Israel di Argentina, ataukah kita membuat negara Israel yang ada di Palestina? Kenapa kok dipilih ada wacana untuk membuat negara Israel di Argentina? Karena Argentina pada zaman itu, pada abad ke-19, praktis masih kosong. Kemudian ya udah bikin negara Israel di situ. Kemudian yang lain enggak dong. Kalau mau bikin negara Israel jangan di Argentina, ya harus di Eretz Israel sendiri. Nah, kemudian Herzl namanya itu secara khusus disebutkan namanya dalam deklarasi kemerdekaan Israel dan dia dikukuhkan sebagai Bapak Negara Yahudi. Jadi cita-citanya terwujud nanti ketika negara Israel terbentuk. Kemudian ada tokoh lagi, tokoh Zionis.
seorang yang bernama Chaim Aziel Weizmann. Dia seorang ilmuwan, dia seorang ahli kimia. Dan dia seorang prajurit. Kalau dia ahli kimia, dia ahli bom dong. Dia banyak membantu Inggris untuk memenangkan peperangan pada Perang Dunia yang pertama. Nah, dari situ, Chaim Aziel Weizmann itu ingin mewujudkan terbentuknya negara Israel yang ada di tanah Kanaan kembali. Nah, dari sini, ketika Inggris betul-betul memenangkan Perang Dunia yang pertama, dia adalah orang yang sangat mungkin memainkan satu kunci, suatu deklarasi yang sangat bersejarah, yaitu Deklarasi Balfour pada tahun 1917, yang dimana negara Inggris, Britania Raya, mendukung pemberian tanah bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Pada saat itu, nggak lama setelah deklarasi Balfour ini, Weizmann pada tahun 1918 diangkat sebagai ketua Komisi Zionis yang dikirim ke Palestina oleh pemerintah Inggris untuk mendorong pembangunan masa depan di negeri itu. Jadi sudah persiapan adanya pembentukan negara Israel yang ada di Palestina. Deklarasi Balfour. Dan kemudian masih ada satu lagi orang yang memegang kunci terbentuknya negara Israel modern, yaitu David Ben-Gurion. Dia pun adalah seorang prajurit yang turut berperang sampai Inggris itu memenangkan peperangan di Perang Dunia yang pertama itu. David Ben-Gurion ini menjadi Perdana Menteri Israel yang pertama ketika negara Israel itu terbentuk. Tadi negaranya itu sudah dipersiapkan sejak tahun 1918. Dan kemudian dasar-dasar negaranya dan macam-macam bentuk legislasinya sudah dipikirkan. Dan mereka juga memikirkan harus ada bahasa untuk bangsa Yahudi. Yang dimana orang-orang Yahudi itu ketika mereka itu berdiaspora, kalau mereka itu tinggal di Turki ya mereka pakai bahasa Turki. Kalau mereka tinggal di Italia mereka pakai bahasa Latin. Kalau mereka di Inggris mereka pakai bahasa Inggris. Kalau di Polandia mereka pakai bahasa Polish atau Yiddish. Kalau mereka tinggal di Rusia mereka pakai bahasa Rusia. Kalau mereka itu akan dikumpulkan kembali ke negara Israel di tanah Kanaan ini yang akan mereka bentuk sejak tahun 1918 ini, maka harus ada bahasa nasional. Bahasa nasionalnya apa? Bahasa nasionalnya adalah bahasa Ibrani, yang sekarang disebut sebagai bahasa Ibrani modern. Siapakah yang mengawali terbentuknya kembali orang-orang Yahudi yang sudah berdiaspora, berbahasa macam-macam ini untuk kembali berbahasa Ibrani? Dia adalah seorang yang bernama Eliezer Ben Yehuda. Dia seorang linguis, dia seorang wartawan juga. Dia lahir tahun 1858, meninggal 1922. Dan orang ini yang kemudian meletakkan dasar-dasar bagi orang Yahudi yang sudah berdiaspora terserah ini untuk dipaksa kembali menggunakan bahasa Ibrani. Karena bahasa Ibrani itu pernah mati. Matinya kenapa? Karena udah nggak dipakai lagi. Karena orang-orang Yahudinya sudah terserak kemana-mana. Bahasa Ibrani hanya dipakai sebagai bahasa liturgi, bahasa ibadah, tapi nggak dipakai sebagai bahasa sehari-hari untuk pembicaraan. Jadi kalau mereka ada di sinagog, mereka tetap membaca Alkitabnya itu dalam bahasa Ibrani, tetapi mereka ngomong bahasa Latin, ngomong bahasa Spanyol, ngomong bahasa Inggris, ngomong bahasa Yiddish, dan lain-lain. Kemudian mereka dipersatukan kembali untuk berbahasa Ibrani. Dan inilah gerakan kembali berbahasa Ibrani atas inisiatif dari seorang imigran Yahudi yang berasal dari Rusia, aliyah ke tanah Israel, Eretz Israel. Dia adalah Eliezer Ben Yehuda dan kemudian dia menulis buku kamus namanya Milon Ben Yehuda. Kamus Ben Yehuda, dan dia juga membuat satu koran. Nama korannya itu adalah Hitzvi. Jadi bagaimana gerakan supaya orang-orang Yahudi yang sudah berdiaspora ini untuk kembali ke Israel? Mereka datang
dari berbagai penjuru dunia, utamanya itu dari Eropa. Inilah mereka yang disebut sebagai Yahudi Askenazi, Yahudi berkulit putih, karena mereka biasanya itu adalah orang-orang proselit, orang-orang bule yang kemudian convert menjadi seorang Yahudi dengan beragama Judaism. Kemudian mereka masuk ke tanah Israel yang waktu itu sudah dikuasai oleh Inggris, dan saat itu ada pula penduduk-penduduk yang sudah ada di situ, yaitu orang-orang Arab yang ada di Palestina. Orang-orang Yahudi mulai sedikit demi sedikit tinggal di daerah Kanaan atau Palestina itu, beli tanah. Mereka bawa harta benda dari Eropa, diamond dan lain-lain untuk dapat membeli tanah di situ, dan mereka berdagang di situ, dan kemudian mereka hidup sebagai seorang petani. Biasanya kita banyak mendengar ada yang namanya itu daerah pemukiman Yahudi. Bahasa Ibraninya itu kibbutz. Pemukiman komunitas Yahudi. Mereka berkelompok-kelompok, kemudian mereka bercocok tanam di situ. Dan arti kibbutz ini adalah artinya pengumpulan atau pengelompokan. Jadi biasanya satu kibbutz itu umpamanya itu satu kecamatan dihuni oleh orang-orang Yahudi. Mereka hidup bertani di situ. Dan mereka hidup secara komunal kolegial. Jadi Anda pernah tahu kan yang namanya Karl Marx itu siapa? Karl Marx adalah bapak komunisme. Dan ketika orang-orang Yahudi perantauan ini kembali ke Tanah Suci, mereka hidup bercocok tanam, hidup secara komunal kolegial. Ini adalah suatu cara hidup dengan menggunakan azas komunis purba. Kemudian komunis jadi Leninisme, Stalinisme, dan itu menjadi komunis yang baru. Tetapi komunis purba itu adalah kehidupan yang komunal kolegial, yang dimana nggak ada harta milik, semua milik bersama. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang masuk ke tanah Kanaan ini dan kemudian melakukan kehidupan berkelompok-kelompok. Satu tanah dibeli, sejengkal tanah dibeli, sejengkal tanah dibeli, sejengkal tanah dibeli, dan kemudian terjadi ada banyak sekali kibbutz yang ada di tanah Palestina, dan sampai tahun 2008 menurut statistiknya itu ada 500-an pemukiman Yahudi atau kibbutz yang ada di Israel. Jadi bagaimana Israel itu terbentuk ya, selain dengan cara militer, dengan cara diplomasi atas mandatnya Inggris, yaitu Palestine Mandate itu yang dipegang oleh Inggris. Di cara lain, orang Yahudi ini hidup berkelompok secara bertani, dan kemudian mereka membeli sejengkal-sejengkal tanah, makin banyak, semakin banyak orang Yahudi, dan disitulah terbentuknya negara Israel yang modern. Nah, sekarang tadi saya sudah berbicara bagaimana deklarasi Balfour, sekarang akan saya ajak Anda untuk memahami apa sih latar belakang dari deklarasi Balfour ini. Karena memang untuk mempelajari sejarah Timur Tengah dan sejarah Israel Palestina ini ruwet banget. Bagaimana saya dapat mengemasnya dalam kira-kira 1 jam atau 1,5 jam paparan ini? Saya hanya memberikan kulitnya saja ya. Mohon dimaklumi. Jadi deklarasi Balfour pada Perang Dunia yang pertama, yang dimana Britania Raya itu memenangkan Perang Dunia itu, kemudian ada satu yang dinamakan Deklarasi Balfour, yang dimana Inggris itu menang melawan Kekaisaran Ottoman yang mendukung blok Central Empires, yaitu Jerman, Bulgaria, Ottoman, Austria, Hungaria, dan Italia. Blok Sentral itu diambil berdasarkan lokasi dari negara-negara itu. Ini adalah terbelakang dari Perang Dunia yang pertama. Dan kemudian pada akhirnya blok sentral ini kalah pada Perang Dunia yang pertama. Kemudian pemerintah Inggris melihat adanya peluang untuk mendapatkan dukungan dari komunitas Yahudi di berbagai negara, terutama Amerika dan Rusia, untuk melawan blok sentral tadi, yang di dalamnya itu ada dinasti Ottoman itu, dinasti Utsmaniyah itu. Nah, selain itu ada gerakan Zionis yang termasuk ada nama Weizmann tadi, memperjuangkan pendirian negara Yahudi di Palestina.
dan memiliki pengaruh yang sangat kuat. Dalam konteks ini, Inggris kemudian mengeluarkan deklarasi Balfour sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan politik dan finansial dari komunitas Yahudi, karena Yahudi itu dikenal komunitas yang kaya-kaya karena mereka hebat di finance dan perdagangan, dengan harapan mereka dapat mempengaruhi dinamika perang itu sehingga dapat meraih kemenangan untuk melawan blok sentral. Tanggal 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour, makanya namanya Deklarasi Balfour, dia itu menyatakan simpatinya untuk berdirinya tanah air nasional bagi bangsa Yahudi di daerah Palestina. Nah, perhatikan. Di sini sudah ada Fatah dan Hamas belum? Sudah ada negara Palestina seperti hari ini belum? Enggak. Justru yang dipikirkan pertama kali adalah bagaimana terbentuknya negara Israel yang ada di dalam kekuasaan Britania Raya. Ya kan? Kalau demikian, bisakah dikatakan sebagai orang Israel itu menjajah Palestina? Bukankah ini berasal dari Inggris sendiri? Deklarasi ini ditujukan kepada tokoh Yahudi Inggris yang sangat kaya raya, keluarga Rothschild, namanya Lord Lionel Walter Rothschild, yang dia juga merupakan pendukung dari gerakan Zionisme. Jadi inti dari deklarasi Balfour ini adalah memberikan dukungan dari pemerintah Britania Raya terhadap berdirinya negara Israel di tanah Palestina. Kenapa Inggris perlu seperti ini? Karena Inggris perlu finance. Inggris perlu dukungan orang-orang Yahudi untuk memenangkan Perang Dunia yang pertama. Jadi ada apa? Ada simbiosis mutualisme. Orang Yahudinya pengen punya negara kembali di tanah Kanaan. Inggrisnya perlu dukungan finansial dan juga militer dan orang-orang pinter dari orang-orang Yahudi. Anda harus tahu bahwa Weizmann tadi adalah seorang ahli kimia. Kalau dia ahli kimia, dia tentu juga ahli bom, bukan? Nah, ini juga memberikan poin bagi kemenangan Inggris dari perangnya atas Ottoman itu. Jadi inilah implementasi mandat Britania setelah Perang Dunia Pertama memberikan dukungan bagi orang-orang Yahudi untuk mendirikan negaranya di wilayah Palestina. Tapi ini nggak bisa dilakukan dengan mulus kan, karena masih ada penduduk-penduduk yang sudah ada di situ, yaitu orang-orang Arab yang menamakan dirinya sebagai orang-orang Palestina. Maka terjadi reaksi dan kontroversi dari orang-orang yang sudah tinggal di daerah Kanaan ini, bukan? Jadi upaya implementasi dari mandat Britania ini seringkali bertentangan dengan aspirasi orang-orang lokal yang memicu ketegangan dan perlawanan. Konflik menjadi semakin panas, kemudian pada tahun 1947 PBB mengadopsi rencana pembagian Palestina yang bertujuan membagi wilayah sebagai negara Yahudi dan Arab. Jadi kemudian PBB turun tangan juga untuk bagi kue di daerah Palestina yang merupakan British Mandate itu. Jadi disinilah kekuasaan Inggris atas Palestina memungkinkan orang-orang Yahudi mendirikan negaranya kembali. Tetapi masih terjadi pertikaian karena ada aspirasi lokal yang dimana kota Yerusalem itu adalah kota suci untuk 3 agama. Kota suci bagi orang Yahudi sendiri, kota suci bagi orang Muslim, kota suci bagi orang Kristen. Maka kemudian ada istilah corpus separatum yang artinya tubuh yang terpisah. Khusus untuk kota Yerusalem itu dijadikan corpus separatum. Istilah ini merujuk kepada kota atau wilayah yang berbeda dengan wilayah sekitarnya. Corpus separatum ini ditujukan kepada Yerusalem. Jadi inilah sejarahnya status khusus Yerusalem, karena Yerusalem itu kompleks sekali.
kota yang dianggap suci bagi ketiga agama, jadi nggak bisa serta-merta diambil sendirian oleh Israel saja melalui deklarasi Balfour, nggak bisa. Nah, dan juga masih ada yang namanya Peel Commission terjadi pada tahun 37 yang melaporkan bahwa mandat Liga Bangsa-Bangsa untuk pertama kalinya tidak bisa dijalankan. Jadi di sini walaupun tahun 27 sudah ada koin-koin yang dikeluarkan oleh Britania Raya, koin Palestina pound itu yang menuliskan ada Palestina Eretz Israel, tapi di situ masih terjadi pertikaian dan aspirasi lokal yang nggak pernah selesai. Dan selalu terjadi pembagian wilayah-wilayah yang ada di situ yang bisa disetujui, di lain waktu bisa tidak disetujui dan terjadi perang terus-menerus. Ada juga yang dinamakan Resolusi 181 yang diadopsi pada 29 November 1947 dan merupakan suatu gagasan yang tertua di saat bersamaan yang paling gagal mengimplementasikan aspirasi-aspirasi yang ada di daerah Palestina saat itu. Jadi di sini untuk Resolusi 181 ada 33 negara yang mendukung resolusi itu dan 13 negara lainnya, mayoritas negara Arab itu menentangnya. Jadi di sini pembentukan negara Israel itu nggak gampang ya. Dan di sini pendirian negara Israel tahun 1948, Dewan Badan Yahudi meminta dibentuknya sebuah konferensi untuk membahas penyelesaian damai terhadap persatuan Palestina. Menurut Benny Morris, Ben Gurion, dan Weizmann tadi itu, tokoh Zionis yang kemudian menjadi presiden pertama Israel, dan David Ben Gurion, orang yang kemudian menjadi Perdana Menteri Israel yang pertama, dengan kegigihan mereka menetapkan tanggal 14 Mei 1948, David Ben Gurion sebagai kepala badan Yahudi memproklamirkan berdirinya negara Israel. Presiden Amerika Henry S. Truman mengakui negara itu pada hari yang sama. Tapi walaupun mereka mengucapkannya itu pada tanggal 14 Mei yang saat itu bertepatan dengan tanggal 5 bulan Iyar, kemudian Israel memperingati hari kemerdekaan ini pada setiap tanggal 5 bulan Iyar yang jatuh pada sekitar bulan-bulan Mei. Jadi mereka kemudian menggunakan kalender Yahudinya sendiri. Dan nggak gampang untuk mendirikan negara Israel. Ada perang kemerdekaan sehingga Israel itu kemudian dapat berdiri sebagai negara Israel. Karena Israel harus berhadapan dengan orang-orang Arab, negara-negara Arab yang ada di sekitarnya ini. Yordania, walaupun mereka memiliki hubungan yang baik dengan Inggris dan Lebanon juga memiliki hubungan yang baik dengan Inggris, tetapi mereka saat itu nggak setuju dengan terbentuknya negara Israel karena di sini mereka dianggap mencaplok daerah-daerah wilayahnya orang-orang lokal Arab yang sudah ada tinggal di situ. Tapi Anda harus tahu bahwa terbentuknya negara Israel itu juga terbentuk akibat orang-orang Yahudi yang kemudian hidup secara berkelompok di dalam satu kibuts. Kibutsnya makin lama makin luas, sehingga terjadi penyatuan kibuts-kibuts itu dan kemudian menjadi wilayah Israel. Ya kan? Nah, jadi inilah pertama kali Israel diakui oleh Amerika melalui Presiden Henry S. Truman. Kaum Yahudi mendapatkan 55% dari seluruh wilayah tanah dan hanya merupakan 30%-nya dari seluruh penduduk di daerah ini, dan Yerusalem masih menjadi kota yang dijadikan kota internasional yaitu Corpus Separatum. Sepanjang tahun 1947, Komisi Khusus PBB untuk Palestina terus mengkaji permasalahan Palestina dan merekomendasikan pembagian negara Palestina dan negara Yahudi bersama negara-negara Arab di sekitarnya. Dan inilah Corpus Separatum. Nggak bisa diberikan kepada Israel saja atau diberikan kepada Palestina saja. Ini harus dibagi. Corpus Separatum karena ini adalah kota yang merupakan kota suci bagi tiga agama. Tadi saya juga menyinggung tentang perang Yom Kippur, yang dimana di perang Yom Kippur ini terjadi akibat ada resolusi Khartoum, deklarasi Khartoum yang di Sudan itu,
Liga Arab kemudian mengepung Israel dan secara luar biasa Israel menang atas penyerangan gerombolan atau kelompok-kelompok dari negara-negara Arab itu. Dan di sini kenapa sampai orang-orang Israel itu bisa memenangkan? Di sini ada seorang mata-mata atau seorang intelijen yang sangat luar biasa, sangat legendaris sekali, namanya Eli Cohen. Dan dari perang Yom Kippur ini justru Israel dapat menguasai Ramat HaGolan atau dataran tinggi Golan dari kegiatan spionase yang dilakukan oleh Eli Cohen. Kapan-kapan mungkin kita bisa bicara ini tersendiri ya. Atau Anda bisa membaca tulisan saya di Sarapan Pagi Biblika mengenai Eli Cohen. Jadi inilah status Yerusalem yang dimana dia terus diperebutkan hingga hari ini dan statusnya masih sebagai Corpus Separatum, resolusi pemisahan. Sejak tahun 1947, kota Yerusalem akan ditegakkan sebagai suatu Corpus Separatum di bawah suatu rezim internasional. Dan yang ditunjuk untuk menjadi semacam administrasi saat itu adalah Yordania. Dewan Perwakilan akan ditetapkan untuk menjalankan tanggung jawab pemerintahan. Ke dalam kota Yerusalem akan dimaksudkan suatu kota tersendiri, kota praja di Yerusalem, dan juga bagian-bagian atau desa-desa yang mengelilinginya. Jadi inilah status quo, Kompleks Al-Aqsa, dan juga tembok barat di Yerusalem. Yang dimana sejak tahun 1967 ketika Israel merebut Yerusalem Timur dari Yordania, ditetapkan status quo atas Al-Aqsa. Jadi Al-Aqsa ini tidak di dalam kuasa Israel, orang-orang Yahudi nggak boleh masuk ke situ, tetapi militernya pakai orang Israel. Dan hanya orang Muslim saja yang boleh masuk ke tempat suci itu. Yahudi dan non-Muslim hanya diizinkan masuk untuk berwisata di depannya saja, termasuk saya hanya bisa foto-foto di depannya saja saat itu. Jadi di sini Israel secara resmi mengakui peran khusus Yordania di tempat suci itu. Dan ini merupakan kesepakatan damai mereka sejak tahun 1994. Antara tahun 1992 sampai 1994, pemerintah Yordania itu melapisi kubah Sakrah ini dengan 5.000 pelat emas dari uang pribadinya Raja Husin. Sehingga masjid itu sangat indah sekali. Jadi kalau ada istilah Jerusalem of Gold, ada lagunya juga kan, Jerusalem of Gold. Saya menyanyikan lagu itu, ketika saya menyanyikan lagu itu, dosen-dosen saya ikut menangis karena Jerusalem of Gold itu seperti lagu Padamu Negerinya orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu lagu wajibnya atau lagu kebangsaannya itu kan Indonesia Raya. Selain Indonesia Raya apa? Padamu Negeri. Nah, lagu kebangsaannya orang Israel itu Hatikvah, Jerusalem of Gold itu seperti lagu Padamu Negerinya orang Yahudi. Mereka merindukan kapan Tuhan di Yerusalem ini dibangun kembali. Yerusalem yang bertahtakan emas seperti Raja Salomo dahulu membangun bait Allah di Yerusalem. Setiap kali mereka melihat Dome of Rock ini yang dilapisi emas dari kocek uangnya Raja Hussein ini, ya, mereka seperti menangis karena tempat yang seharusnya mereka beribadah, di situ mereka tidak diperbolehkan masuk untuk beribadah. Demikianlah, sekarang saya ingin mengajukan kepada Anda sendiri. Dari apa yang saya ceritakan tadi, apakah orang Israel menjajah Palestina? Bukankah Palestina yang berasal dari mandat Britain tadi sudah dipilah-pilah yang mana untuk Palestina, yang mana untuk Israel, dan pada tahun 1967 Yasser Arafat sudah sepakat untuk tinggal di tepi barat. Dan kejadian menjadi lebih rumit dengan hadirnya Hamas yang menguasai Gaza dan menjadi partai yang mayoritas di Palestina hingga hari ini, dan terjadi perang yang besar sejak 7 Oktober yang lalu. Baik, saya kembalikan ke Pak Alex.
Bereach oranim Nisa beruach harbaim Imkul paat munim Uftar demat ilan vaeven Suya bachaloma Ha'ir asher badat yoshevet Ubeliva choma Hazarnu el borot hamayim Lashuk velakikar Shofar kore behar habayit Bair hatikar Uva marot asher basela Al pesh mashot sorchot Veshuv nered leyam hamelach Bederek Yericho Yerushalayim shel zahav Veshel nechoshet Veshel or Halo lechol Shirayit ani kinor Yerushalayim shel zahav Veshel nechoshet Veshel or Halo lechol Shirayit ani kinor Ach bevui hayom lasir lach Velach liksor dari Katon timisir banai Umaron ham sorerin Kishemek soref et hafstayim Kinesikat zaraf Im eksachek Yerushalayim Asher kula zahab Yerushalayim shel zahav Veshel nechoshet Veshel or Halo lechol Shirayik ani kinor Yerushalayim shel zahav Veshel nechoshet Veshel or Halo lechol Shirayik